Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas tentang sholat dan bagaimana mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat. Sholat adalah ibadah yang paling penting di dalam agama Islam. Dan sesungguhnya hakikat sholat adalah mi'rajnya seorang hamba kepada Tuhannya, menghadapnya hamba kepada seraja di muka bumi. Saat kita ruku, kita mengucapkan maha suci Engkau ya Allah, Tuhan yang maha agung. Tapi bagaimana kita bisa mengagungkan Allah kalau kita tidak merasa rendah di hadapannya? Saat kita sujud, kita mengucapkan maha suci Engkau ya Allah, Tuhan yang maha tinggi. Tapi bagaimana kita bisa meninggikan Allah kalau kita tidak merasa hina di bawahnya? Itulah pentingnya tumakninah dalam setiap gerakan sholat. Kita merasakan penghambaan dalam setiap gerakan sholat kita, karena sesungguhnya kita ini rendah, kita ini lemah, kita ini bodoh, kita ini tidak bisa apa-apa tanpa bimbingannya, tanpa ilmunya, tanpa kasih sayangnya, tanpa petunjuknya, dan tanpa kekuatannya. Sesungguhnya orang yang melaksanakan sholat dan mendirikan hakikat sholat, dia akan bisa membuang sifat-sifat yang ada di luar sholatnya, itu sifat sombong, ujub, ria, sum'ah, takabur, iri, hati, dengki, hasad, dan sifat-sifat buruk lainnya. Dan orang yang menjaga hakikat sholatnya, dia akan membawa hakikat dan sifat-sifat sholatnya dalam kehidupan sehari-hari. Sifat tawadu, rendah hati, dia menjaga kesucian jasmani dan rohaninya, banyak berzikir, banyak baca Al-Quran, dan kesemua itu akan menjaganya dari perbuatan keji dan mungkar. Sesungguhnya setiap proses kehidupan manusia ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang mengatur segala sesuatunya. Tidak ada satupun yang luput dari pengetahuannya, yang luput dari kekuasaannya. Anak, istri, orang tua, karir, jodoh, mobil, motor, dan segala sesuatu di dunia ini berada dalam kendalinya, berada dalam kekuasaannya, berada dalam genggamannya. Lantas, kenapa kita masih saja ada di dalam sholat kita dunia? Mengapa masih saja ada anak, istri, rumah, mobil, dan pekerjaan kita dalam pikiran kita saat kita sholat? Padahal seharusnya kalau kita memahami Allah melalui nama-namanya, kita tahu bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pengatur, Allah adalah sebaik-baiknya perencana, Allah sebaik-baiknya zat yang maha baik, maha pengasih, maha penyayang. Dan sesungguhnya saat kita sholat, kalau kita khusyuk, Allah akan atur semuanya dengan begitu indah, begitu damai, dan begitu memberikan kita kenyamanan dalam kehidupan kita di saat kita khusyuk dalam sholatnya.